Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah kita masih diberi oleh Allah kehidupan sampai malam ini. Mudah-mudahan segala aktivitas dan amal ibadah kita sehari ini khususnya menjadi amal ibadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Sebaliknya juga pastilah ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan hari ini. Kita juga memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah, semoga dicurahkan untuk kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, melanjutkan kajian kita pada bulan lalu, doa kebaikan beragama. Minggu lalu sudah kita bahas sepotong ayat di dalam Al-Quran. Allah mengajarkan kepada kita doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sebenarnya kalau itu saja doa kita baca, itu sudah lebih dari cukup. Tapi kita tentu menghadapi berbagai kebutuhan persoalan. Maka oleh Nabi kita diajarkan doa-doa yang terkait dengan bagaimana beragama dengan baik, atau bagaimana agama ini menjadi baik bagi kita. Nah, mari kita lihat Bapak dan Ibu, sebuah doa yang cukup dahsyat diajarkan oleh Nabi kita. Doa ini terdapat dalam kitab Sahih Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sudah hafal doanya. Apa bunyi doanya? Allahumma aslih li dini allazi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Riwayat Imam Muslim. Artikan Bapak dan Ibu doanya. Kata Nabi mengajar kepada kita, ya Allah, jadikanlah agama itu baik bagiku, karena agama itu adalah ismatun amri, sebagai penjaga, pelindung, pemelihara semua urusanku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, dan jadikanlah ya Allah dunia itu bagiku menjadi baik. Karena apa? Karena dunia itulah tempat hidupku. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, dan jadikanlah ya Allah akhirat itu baik bagiku, karena akhirat itu tempat kembaliku. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, jadikanlah ya Allah hidup ini sebagai penambah bagiku dalam semua kebaikan. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr, dan jadikanlah kematian itu sebagai peristirahatanku dari semua kejahatan. Kalau kita inok manuangkan Bapak dan Ibu doa ini, memang luar biasa Nabi kita mengajarkan kepada kita. Ini doa
yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita coba Bapak dan Ibu menjelaskan potongan doa ini. Pertama, kita berdoa, Allahumma aslih li dini allazi huwa ismatul amri. Kita meminta kepada Allah, kita kan sudah beragama ini, agama kita Islam. Bagaimana agama ini menjadi pelindung, menjadi pemelihara, penjaga semua urusan kita. Nah, itu. Jadi beragama itu fungsinya adalah bahwa agama itu sebagai pelindung, ismah. Nabi itu disebut dengan maksum. Maksum itu artinya Nabi dan Rasul itu tidak ada berbuat dosa, terpelihara, terjaga dari berbuat dosa. Nabi. Lalu kita bagaimana? Kita tidak maksum. Oleh Nabi kita, walaupun kita ini tidak maksum, tidak sama dengan Nabi, tapi ditunjukkan oleh Nabi kepada kita doa. Apa doanya? Ya Allah, jadikanlah agama ini sebagai penjagaku. Ini fungsi agama Bapak dan Ibu. Coba bayangkan kalau seseorang tidak beragama, namanya ateis. Kalau orang umum mengatakan agama itu berasal dari A, tidak, agama kacau. Itu sebahagian, ya. Kalau tidak ada agama kacau. Tapi pengertian agama menurut Islam jauh daripada itu. Tidak hanya sekedar menghindarkan dari kekacauan, tapi apa? Sebagai pemelihara, penjaga. Diatur semuanya oleh Bapak, Ibu, oleh agama ini. Dari yang kecil sampai yang besar, dari yang pendek sampai kepada yang tinggi, diatur semuanya oleh agama ini. Nah, kita alhamdulillah, kita ditakdirkan oleh Allah dalam keadaan beragama Islam. Kita bersyukur kepada Allah. Lahir kita dalam keadaan sudah beragama. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita, menjadikan manusia ini, hamba ini menjadi orang beragama? Dimulai dari pemilihan calon suami atau istri. Jadi beragama itu sebelum terjadi pernikahan. Di dalam hadis kan Nabi mengatakan tunkahul mar'atu li arba. Nikahilah seseorang itu karena 4 perkara. Pertama apa? Li jamaliha, kecantikan, kegantengannya boleh. Apalah? Li nasabiha, karena keturunannya, lihat keturunannya. Yang ketiga, li maliha, karena hartanya, kebangsawanannya. Dan yang keempat, li diniha, karena agamanya. Memang agama urutan keempat dibuat oleh Nabi. Tapi perhatikan kata Nabi, fazfar lidini. Dari 4 motif itu, dulukan agamanya dulu. Seorang ibu bapak akan menerima calon suami dari anak atau calon istri dari anak. Sampai kok. Tapi apa kata Nabi? Fazfar lidini. Utamakan agamanya. Taribat yadak. Kalau kita memilih seseorang calon suami atau istri karena agamanya, maka selamat kata Nabi. Kenapa? Karena kalau kecantikan itu bisa pudar,
Kalau karena kebangsawanan bisa berubah. Mungkin inyo anak presiden, anak gubernur, anak wali kota. Tapi kan tidak selamanya jadi presiden, gubernur, wali kota, bupati. Kalau karena hartanya, harta bisa habis. Tapi kalau karena agama tidak akan pernah habis. Bahkan bisa bertambah terus. Nah, begitu Bapak dan Ibu. Tahapan-tahapan ya beragama itu. Kemudian bagaimana lagi? Nah, setelah hamba Allah manusia itu masuk ke dalam jenjang perkawinan, kemudian lahir anak, itu mulai lagi diazankan, diqomatkan. Kalimat yang pertama yang diperdengarkan ke telinga adalah kalimat tauhid. Cukupkah sampai situ? Tidak. Maka Nabi kita mengajarkan, kalau anak-anak kita sudah mulai ya bisa berjalan, tahu dengan yang baik dan buruk, kata Nabi, muru auladakum bis shalah. Suruh anak-anakmu untuk sholat. Wahum abna'u sab'in. Kalau anak lagu umur 7 tahun. Sampai begitu seterusnya. Apa dan Ibu? Agama itu kan 3 intinya. Pertama akidah, yang kedua ibadah syariah, yang ketiga akhlak. Tapi kalau kita telusuri, kita pelajari, akidah itu yang tertuang di dalam rukun iman 6. Dan setiap rukun iman itu dipelajari, didalami luar biasa. Tapi intinya Pak, bahwa seorang harus berakidah dulu. Karena akidah itu artinya adalah ikatan. Seseorang yang berakidah berarti dia terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak akidah di dunia ini, tapi yang kita maksud adalah akidah Islam. Aqidatul Islamiyah. Bagaimana akidah Islam itu? Tauhid. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, ini yang harus diperkuat. Oh, kalimat la ilaha illallah ini Bapak dan Ibu. Bilal bin Rabah hanya satu yang didapatkan dari Nabi, la ilaha illallah, tapi apa? Mati-matian dia membela kalimat itu. Disiksa oleh tuannya, diseret, dibawa ke padang pasir, diletakkan batu di perutnya, gitu. Dipaksa supaya murtad. Tetap bacanya Allah. Begitu juga Masitah dan keluarganya. Bagaimana Masitah dipaksa oleh raja ketika itu supaya murtad, diancam, silahkan, tapi tetap dia memegang kalimat tauhid itu, la ilaha illallah. Bahkan Nabi mengatakan bahwa kalau kita lahir ke dunia dengan kalimat la ilaha illallah, kan diazankan, diqomatkan, ada kata la ilaha. Mati pun kita harus ditutup dengan la ilaha illallah. Makanya Nabi mengatakan, man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya yaitu la ilaha illallah, pasti masuk surga. Dan itu kata ulama-ulama kita husnul khotimah yang paling tinggi itu Bapak Ibu. Jadi Allah, Nabi mengajar pada kita tadi, Allahumma aslih li dini allazi huwa ismatun amri. Ya Allah, jadikanlah agama itu menjadi pelindung, penjaga, pemelihara bagiku. Memang betul sekali. Apa yang tidak diatur oleh agama ini Bapak dan Ibu?
masuk agama Islam memang tidak ada paksaan, la ikraha fiddin. Tapi kalau sudah menjadi seorang muslim harus rela diatur oleh Allah, diatur oleh Nabi. Mari kita lihat, pakai baju kita bapak ibu, nak tergantung baju bapak dan ibu ya di lemari atau di dinding. Baju masih berasiah baru kita sekali pakai, jaket Sarawak wak pakai. Ada aturan agama, diatur oleh agama pak. Bagaimana Nabi mengatur pada kita, mengajar pada kita, ambil baju itu kemudian kiraikan dulu, kibaskan, jangan dipakai langsung. Apa tujuannya Nabi mengajar kepada kita seperti itu? Pertama, mungkin kalau di baju kita itu ada binatang-binatang. Nah, tapi yang paling penting sekali apa? Bahwa pakaian-pakaian yang tergantung itu adalah tempatnya jin. Angkonya kita kibaskan, kita kiraikan, dan kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa pak, berpakaian saja diatur oleh agama ini. Itu yang maksud huwa allazi huwa ismatu amri. Kalau pakaian wa memang itu masalah gaib. Kalau pakaian wa itu di situ berdiam jin, itu kadang-kadang membuat awak sembahyang, awak kadang-kadang tidak khusyuk. Aduh saja yang menggaduh. Itulah. Baca Bismillah. Pakai dengan tangan kanan, buka dengan tangan kiri. Sepatu, sandal, Nabi mengajarkan. Kalau kita pakai sepatu, kata Nabi dengan bahasa kita, ini namanya ditontongkan dulu. Itu ditontong. Ditokokan dulu. Apalagi sepatu garung tuh. Karena di zaman Nabi pernah terjadi pak, seorang sahabat ketika akan pakai sepatu, rupanya dalam sepatu itu bagaluang ular. Nah itu gunanya, tontongkan. Ini dari segi keamanan. Tapi kalaupun sepatu kita itu bersih, selamat, terhindar pada itu apa? Itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Itu yang kecil-kecil pak. Masuk WC kita nak masuk saja lah. Kaki apa bu? Kaki kiri kan. Baca doanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Kita berlindung kepada Allah dari jin perempuan laki-laki dan jin perempuan. Karena WC itu walaupun berasih mana WC itu model di hotel yang namanya toilet, WC itu tetap maka dibaca itu. Keluar dari WC itu kita baca dulu doa. Langkah kaki suwuk. Alhamdulillahillazi azhaba anni minal azab. Luar biasa bu agama ini. Sampai kapan kita beragama itu? Kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu tetap beragama Islam. Itulah sebabnya Pak Ibu, Allah Subhanahu wa taala sangat mewanti-wanti, Nabi mengingat pada kita, kalau sudah menjadi seorang muslim jangan sampai keluar dari Islam. Itu yang disebut dengan murtad, bagaimanapun keadaannya. Makanya agama mengatur Bapak Ibu. Hubungan kita dengan Allah ada aturannya. Itulah dalam bentuk ibadah yang disebut dengan hablum minallah. Hubungan kita dengan manusia diatur oleh agama yang disebut dengan hablum minannas. Diatur.
cara beribadah, cara mengabdi kepada Allah diatur Pak. Bagaimana Allah mengaturnya? Tidak semua sembarang saja. Maka itulah aturannya. Pagi kita disuruh sholat subuh, kemudian siang nanti zuhur, nanti sorenya asar, menjelang malam maghrib, ketidur, mau tidur kita sholat isya, diatur semuanya. Jadi bagaimana bisa agama ini disepelekan? Penting agama. Nah, itu makanya Bapak dan Ibu nak, kita alhamdulillah di Indonesia ini, ya kebebasan beragama itu ya masih tinggi. Alhamdulillah Pak, mulai dari TK kan, SD, SMP, SMA kan diajarkan agama tadi. Itu makanya seperti yang sudah pernah saya katakan, alhamdulillah kan kita kalau di Sumatera Barat ini ada namanya TPA, MDA. Kalau TPA hanya mengajarkan bacaan Al-Quran. Tapi kalau MDA tambah pengetahuan agamanya situ. Awak-awak aku kan merupakan alumni kan itu, buah daripada pendidikan TPA MDA dulu kan itu. Diajarkan dulu awak ya ilmu tafsir, diajarkan awak dulu akidah, diajarkan awak dulu fikih, ya belajar kita kadang harus ketik bahasa Arab, ya. Al-Quran hadis diajarkan. Inilah Pak Bapak para cucu yang belajar di MDA aja. Tujuannya itu, apa itu? Kalau seandainya nantinya kuliah atau tamat SD tidak sempat masuk ke pondok pesantren, tidak masalah. Tapi dasar-dasar itulah harus belajar. Nah, makanya bahkan alun cukup ijo muncullah ada namanya TKIT, SDIT, SMPIT, SMAIT kan, atau Islam terpadu. Nah, sekolah umum SD negeri, SMP negeri, SMA negeri tutup enggak maju, dan SDIT, SMPIT, SMAIT itu juga maju. Pondok-pondok pesantren pun maju Pak. Jadi Bapak Bunda di Jawa itu santri-santri di pondok pesantren itu enggak ratusan ya, puluhan ribu Pak. Nah, itu apa? Itu namanya animo, minat orang kepada agama itu semakin lama semakin tinggi. Kenapa? Karena orang sadar Pak, orang-orang tua sadar, ke depan kalau tidak ada agama kacau hidup. Itu gunanya agama Pak. Bagi seorang pedagang perlu agama, perlu itu. Nabi mengingatkan dalam hadisnya, at-tajirus suduk, pedagang yang jujur. Kalau jujurnya ma'an nabiyyin was-siddiqin was-solihin. Orang pedagang jujur, jujurnya ya ditawar oleh orang pamannya, barang apa Pak Bu? 100.000, bisa 50.000, oh enggak bisa doh Pak, itu pokok saya enggak sampai enggak segitu doh, padahal pokoknya mungkin di bawah itu. Nah, itu kan namanya enggak jujur. Pedagang berpolitik apalagi itu diatur oleh agama Pak. Makanya dalam Islam itu ya ada aturan bernegara ini. Mustahillah Islam ini, agama Islam ini tidak mengatur negara. Masuk WC saja ada aturannya. Kalau ada aturan, apalagi mengatur negara ini. Makanya Pak Bu, di Universitas Islam Negeri seperti umpamanya UIN lah gitu ya. Kalau di Sumatera Barat ada UIN Imam Bonjol, ada UIN Batu Sangka, ada UIN M. Jamil Jambe. Tapi kalau Imam Bonjol itu ada jurusan khusus Pak, jurusan namanya perpolitikan Islam. Ba'a menjadi seorang politikus yang Islami, diajarkan itu politik Islam itu.
Memilih pemimpin diajarkan dalam Islam. Baca sejarah Pak, enggak. Nabi Muhammad meninggal hari apa, Bu? Senin pagi kan, duha. Bila Nabi Muhammad dikuburkan? Lah Selasa malam. Disengaja kah itu? Tidak sengaja. Bukan meremehkan ya penguburan Nabi, tidak. Tapi kenapa Nabi ya sampai terlambat dikuburkan? Karena para sahabat-sahabat ketika itu bermusyawarah, berdiskusi, berembuk. Siapa yang akan menjadi pengganti Rasulullah ini? Orang Ansor mengatakan dari kami, orang Muhajirin mengatakan dari kami. Akhirnya apa? Ada kesepakatan. Diangkatlah Abu Bakar menjadi ya khalifah pengganti Nabi. Baru malam Rabunya, Selasa malam itulah Nabi dimakamkan, dikuburkan. Ketika Umar bin Khattab lagi sholat ditusuk, berdarah-darah Umar itu, kemudian dibawa Nabi Umar ke rumahnya, para sahabat masuk ke dalam rumah Umar. Lalu apa pertanyaan yang pertama oleh sahabat-sahabat itu? Wahai Umar, siapa penggantimu? Atau pentingnya ya kepemimpinan. Nah, lalu Umar Bapak menunjuk 5 ketika tercalon. Tunjuk di Umar 5 calon. Tapi nanti go menolak. Nah, tinggallah antara Ali dengan Utsman. Jatuhlah ya kesepakatan kepada Utsman bin Affan. Itu bernegara Pak. Jadi itu diatur oleh agama kita Pak. Makanya Allah mengatakan dalam ayatnya, Inna dina indallahil Islam. Agama yang benar itu ayo Islam itu. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbal min. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima gitu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat nanti rugi gitu. Itulah makanya Pak Ibu, umat Islam itu harus menjaga akidahnya, melindungi akidah. Dari apa? Dari pemurtadan. Ya sampai umat Islam ini ada yang murtad. Kenapa dia murtad? Mungkin murtad karena ekonomi. Gitu. Nah disitulah ada ukhuwah, disitulah ada kebersamaan. Maka oleh Allah diatur kalau orang kaya diatur gimana? Ada zakat namanya, ada infak, sedekah. Agama ini mengatur Bapak Ibu kalau kita dalam kesusahan, diatur oleh agama ini. Gimana? Pertama, kalau kita dalam susah, sabar. Agama mengatur itu. Kenapa? Karena kesusahan, musibah itulah dari Allah. Turun perintah dari Allah. Ya, bersabarlah. Kalau kita lagi dalam keadaan kesusahan, ada masalah, banyak masalah, apa? Zikrullah, zikir. Ingat Allah. Kalau kita lagi dalam keadaan susah, perbanyak berdoa, kata agama kita. Ya. Kalau kita lagi dalam ditimpa musibah, doa yang diajarkan oleh Nabi kan pendeknya, tapi luar biasa. Apa doa ajarkan Nabi kalau kita ditimpa musibah apa saja? Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala dari musibahku ini, dan gantilah yang paling terbaik. Apalagi Bapak Ibu, kalau kita dalam keadaan susah, dekatkan diri kepada Allah. Nah, begitu Pak Bu, agama ini mengatur pada kita. Kalau kita dalam keadaan sukses, rezeki melimpah, pangkat jabatan naik, kan itu, anak-anak semuanya sukses, sehat. Nah, agama mengajarkan kepada kita, bagaimana?
bersyukur. Syukur luar biasa Bapak dan Ibu. Kama akan dicari agama yang sehebat Islam ini. Nah, tapi apa? Tahunya kita hebatnya Islam itu, disitulah kita ini belajar, belajar agama. Nah, kini Bapak Ibu, sebahagian semangat orang beragama ini ya cukup tinggi. Ya, alhamdulillah. Orang apalagi didukung dengan teknologi kini Bapak Ibu enggak. Kita punya HP enggak. Nah, kalau kita ingin pamannya bagaimana cara berwudu kan itu kan bisa dibuka di YouTube kan. Buka pamannya kajian Abdul Samad, Ustaz Adi Hidayat, pamannya enggak itu cara berwudu itu. Dulu payah Pak Bu. Kalau kita mencari ilmu, beli buku dulu, beli apa namanya majalah dulu. Gitu. Ini udah baca. Ya kan, tinggal lagi apa namanya kemauan kita belajar agama ini. Tapi walaupun ilmu pengetahuan maju, yang belajar agama di masjid, di majelis taklim ini jangan tinggalkan itu. Ya, kenapa beda Pak? Beda baraja di YouTube, baraja di internet, ya dapat ilmu. Tapi duduk seperti gua, kau tidak akan didapatkan. Kalau di rumah Pak buka itu, sambil makan kacang, makan kerupuk, itu udah ngajo ceramah Saradu Samad enggak? Tadi dayat, Tapi kalau datang ke masjid, ampe kan pasti ada ampe itu. Kita ulang-ulang hadis itu kan kata Nabi apa? Majatama qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah dari rumah Allah kecuali apa? 4 dapat. Pertama, yaitu nazalan alaihim sakinah. Turun kepada mereka ketenangan. Hati ditenangkan. Kadang-kadang orang dari luar tadi galau pemikiran, hati kacau balau. Tapi berwudu, kemudian masuk masjid, langkahkan kaki kanan, baca doa, Allahumma firli zunubi waftah li abwaab rahmatik, lah dapat rahmat, diampuni dosa. Duduk di masjid mendengarkan gaji, tanam hatinya. Kadang walaupun basanda bana di dinding enggak itu nah takut juga di rumah orang setengah jam lah apa namanya lunjur itu ketenangan. Nazalat alaihim sakinah. Yang kedua Pak, wa ghasyiyat umur rahmah. Orang-orang yang berkumpul di masjid, di majelis ilmu, majelis zikir akan dihujani, diselimuti oleh rahmat kasih sayang. Yang ketiga, wahafat umul malaikah, didoakan oleh malaikat. Oh Pak Bu, mulai dari tadi sampai ambo tutup pengajian nanti ya, sampai keluar doa malaikat. Allahumma fir lahum, ya, warhamhum, ya Allah ampuni dosa mereka dan rahmati mereka. Pulang nanti kata malaikat dalam hadis itu. Kata malaikat, pulanglah kalian, keluarlah kalian dari masjid jihad ini dalam keadaan dosa kalian sudah diampuni. Gitu. Luar biasa Bu. Nah, jadi memang semangat mempelajari agama ini harus kita munculkan. Jadi ini pentingnya agama tadi. Dan agamanya Pak menghormati manusia Pak. Lahir manusia dihormati, mati manusia dihormati. Bagaimana? Ya, dimandikan kan, dikafani, disolatkan, kemudian dikuburkan. Gitu. Setelah dikubur apa? Didoakan. Gitu. Doa. Sudah menguburkan orang kan mesti baca doa. Gitu. Allahumma ja'al qabrahu atau qabraha raudatan min riyadil jannah wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Gitu. Itu baru mati itu Pak. Doa. Lah sebulan, setahun, 10 tahun, bahkan lah ratusan tahun pun agama tetap menghormati ya manusia yang sudah mati itu. Didoakan juga. Ya kan? Didoakan. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Yang hidup, nah itu. Dia doa,
al-ahya. Tidak kita doa sendiri sudah. Semua orang yang hidup kita doakan. Wal amwat yang sudah mati. Luar biasa Bu agama ini, menjaga, melindungi. Dikhususkan pula lah doa untuk orang tua kita. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bahkan ada pula doa yang panjang tuh, wali jaddina wali syekhina sampai seterusnya itu. Doa. Tapi kalau mamanya tidak dapat doa itu, lil mu'minina wal mu'minat, lil muslimina wal muslimat. Doa kan, Bu. Bahkan apa? Dalam agama kita boleh ya kita membaca surat tertentu diniatkan pahalanya untuk ya orang yang sudah meninggal. Kak dalam kitab Sahih Muslim di antaranya apa? Membaca surat Yasin umpamanya kita niatkan pahalanya untuk ibu bapak kita itu sampai. Sebegitunya Pak. Berinfak bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal sampai. Oh enggak Ustaz, paham itu? Kan ada hadis Ustaz. Hadisnya iza mata ibnu adam inqata anhu amaluhu illa min salasin. Apabila mati anak cucu Adam itu maka putuslah semua amalnya. Betul? Ya, apa itu? Sedekatin jariyah, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, aw waladin soleh yad'ulah. Berarti tigonya Ustaz itu. Selebih tidak ada keterangan lain, ada hadis lain. Hadis lain. Jadi Bapak Ibu, kalau umpamanya berinfak sedekah 1 juta, kita niatkan untuk ibu bapak kita. Sampai itu? Sampai. Itu Pak. Jadi lah beratus tahun pun mati tetap itu dihormati oleh agama ini. Allah minta seperti itu. Bacalah Allahumma firli wali walidayya ya warhamhuma walil mu'minina wal mu'minat. Nah, itu diajarkan. Cuman Bapak Ibu, ya Ustaz, alhamdulillah kok mati nanti didoakan orang. Tidak cukup mengharapkan itu. Itulah gunanya Pak Bu. Itu menambah pengetahuan kita, menambah ibadah kita. Kalau yang doa itu nanti insya Allah pasti dapat saudara. Minimal anak kita kan itu kan. Tapi tidak hanya cukup itu kan. Nah, itulah ilmu kita. Ya, memperbanyak ibadah, aktivitas yang semua itu nanti menjadi simpanan kita. Jadi caranya Pak Bu, setiap hari kau bertambah pahala kita. Bertambah simpanan kita enggak. Biarlah simpanan PT kita di Bank Nagari, BRI atau yang lain tidak bertambah, tapi yang simpanan akhirat itu harus tambah. Itu zikirnya, baca Al-Qur'annya, sholatnya, sedekah dan lain-lainnya. Nah, jadi itulah dulu Bapak dan Ibu tentang ya doa diajarkan oleh Nabi kepada kita. Ya Allah, jadikanlah agama ini menjadi pelindung bagiku. Amin, amin ya rabbal alamin. Banyak maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.